Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan masa depan energi, yaitu bagaimana sebuah teknologi canggih bernama Model Predictive Control atau MPC bisa membuat inverter hybrid 6000 watt bekerja lebih pintar dan efisien dalam sistem smart grid. Ini bukan sekadar teori, tapi sebuah solusi nyata untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Jadi, apa sih inverter hybrid 6000 watt itu? Sederhananya, ini adalah perangkat yang mengubah energi dari sumber terbarukan, seperti panel surya di atap rumah kita atau turbin angin kecil, menjadi listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari. Masalahnya, sumber energi seperti matahari dan angin itu tidak selalu stabil. Kadang cuaca mendung, kadang angin tidak bertiup kencang. Ketidakstabilan inilah yang menjadi tantangan besar. Nah, disinilah model Predictive Control atau MPC hadir sebagai pahlawan. MPC adalah metode pengendalian super cerdas. Bayangkan seperti ini. MPC bukan hanya melihat apa yang terjadi saat ini, tapi juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan menggunakan model matematis dan data historis, MPC bisa memperkirakan berapa banyak sinar matahari atau seberapa kencang angin akan bertiup beberapa waktu ke depan. Berdasarkan prediksi ini, MPC akan mengatur cara kerja inverter secara proaktif. Jadi, alih-alih bereaksi saat daya tiba-tiba turun, sistem sudah siap menghadapinya. Ini membuat inverter menjadi lebih adaptif, responsif, dan yang paling penting, sangat efisien. Salah satu keunggulan utama MPC adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan penggunaan energi. MPC tidak hanya melihat kondisi cuaca, tapi juga bisa mempertimbangkan faktor lain, seperti kapan biasanya kita menggunakan banyak listrik di rumah, harga listrik dari jaringan PLN yang mungkin naik turun, atau bahkan kebutuhan daya di lingkungan sekitar kita dalam sebuah smart grid. Dengan semua informasi ini, MPC akan membuat keputusan terbaik. Misalnya, saat prediksi menunjukkan matahari akan sangat terik di siang hari dan tidak ada orang di rumah, MPC akan mengarahkan kelebihan energi untuk mengisi baterai penyimpanan. Lalu, saat malam hari ketika semua orang pulang dan menyalakan lampu serta AC, energi dari baterai itulah yang akan digunakan. Hasilnya, tidak ada energi yang terbuang sia-sia, dan kita bisa mengurangi tagihan listrik. Dalam konteks yang lebih besar, yaitu smart grid atau jaringan listrik pintar, peran MPC menjadi semakin krusial. Smart grid adalah jaringan listrik masa depan di mana aliran energi bisa berjalan dua arah dan dikelola secara cerdas. Di sini, setiap rumah yang punya panel surya bisa menjadi produsen energi kecil. MPC pada inverter hibrid membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi di seluruh jaringan. Ini mencegah terjadinya mati listrik akibat beban berlebih dan menjaga stabilitas seluruh sistem. Bayangkan sebuah kota di mana ribuan rumah saling berbagi energi secara efisien, semuanya diatur secara otomatis oleh sistem cerdas seperti ini. Manfaat terbesar dari penerapan teknologi ini tentu saja adalah pengurangan ketergantungan kita pada sumber energi fosil seperti batu bara. Dengan memaksimalkan setiap tetes energi dari matahari dan angin, kita bisa secara signifikan mengurangi emisi karbon. Ini bukan hanya baik untuk kantong kita karena biaya energi menjadi lebih murah, tapi juga merupakan langkah nyata untuk melawan perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Teknologi ini memungkinkan rumah tangga, perkantoran, bahkan pabrik menjadi lebih mandiri secara energi. Lebih jauh lagi, MPC juga sangat pintar dalam mengelola sistem penyimpanan energi seperti baterai. Baterai adalah komponen kunci dalam sistem energi terbarukan, tapi umurnya terbatas dan harganya cukup mahal. MPC membantu memperpanjang umur baterai dengan mengatur siklus pengisian dan pengosongannya secara optimal. Baterai tidak akan diisi atau dikosongkan secara berlebihan, karena MPC tahu persis kapan waktu terbaik untuk menyimpan dan melepaskan energi. Ini sangat penting, terutama untuk daerah-daerah yang tidak terhubung ke jaringan listrik utama atau yang sering mengalami pemadaman. Integrasi adalah kata kunci lainnya. Dalam sebuah rumah pintar, inverter yang dikendalikan oleh MPC bisa berbicara dengan perangkat lain.
Misalnya, ia bisa berkomunikasi dengan sistem manajemen energi gedung untuk mengatur AC, atau bahkan dengan pengisi daya mobil listrik. Contohnya, MPC bisa mengatur agar mobil listrik diisi saat produksi energi surya sedang puncak-puncaknya dan tarif listrik sedang murah. Semua perangkat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai efisiensi energi yang maksimal di seluruh rumah. Skalanya pun bisa diperluas. Bayangkan jika teknologi ini diterapkan di seluruh negara. Integrasi berbagai sumber energi terbarukan dari berbagai wilayah bisa diatur dengan lebih baik, menciptakan sistem energi nasional yang lebih tangguh dan fleksibel. Ini adalah fondasi untuk transisi energi global yang lebih cepat, menjauh dari energi fosil menuju masa depan yang sepenuhnya ditenagai oleh sumber-sumber yang bersih dan berkelanjutan. Penelitian tentang MPC pada inverter hybrid 6000 watt ini hanyalah permulaan. Kedepannya, metode ini bisa diadaptasi untuk inverter dengan kapasitas yang jauh lebih besar untuk menyuplai energi bagi kota pintar, kawasan industri, dan proyek-proyek skala besar lainnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pengendalian inverter hybrid menggunakan model predictive control bukanlah sekadar inovasi teknis biasa. Ini adalah sebuah solusi cerdas yang menjawab tantangan-tantangan utama dalam dunia energi saat ini. Dengan membuatnya lebih efisien, stabil, dan terintegrasi, teknologi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas dan efektif. Ini adalah langkah penting menuju masa depan di mana energi yang kita gunakan tidak hanya pintar, tetapi juga bersih dan ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat membantu kita membangun dunia yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar sains dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.